Inilah yang bisa dikatakan sebagai gerbang ke Nagari Sungai Buluah. 15 menit dari Bandara Minangkabau, kita akan sampai ke Kecamatan Batang Anai di Korong Kuliek. Disinilah program hutan desa berbasis ekowisata akan dijalankan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yes, hutan desa. Dengan lahirnya Surat Keputusan Nomor 856 Menhub Strip 2 2013 pada tanggal 2 Desember 2013, yakni mengenai penetapan areal kerja hutan nagari kepada masyarakat nagari Sungai Buluh seluas 1.336 hektar. Merupakan jawaban atas kegelisahan yang selama ini dirasakan oleh masyarakat. Berlandaskan surat keputusan kementerian, kemudian dilanjutkan pada tahun 2014, Gubernur memberikan izin kepada masyarakat untuk mengelola lahan seluas 787 hektar. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan di sekitar mereka, sekaligus melakukan pengelolaan yang berkelanjutan. Wilayah Nagari Sungai Buluh berpenduduk 15.000 jiwa lebih yang terbagi menjadi 8 korong atau kampung, 2 diantaranya yakni Korong Kuliek dan Salisikan. 2 korong tersebut berada di ketinggian kurang lebih 1.000 meter di atas permukaan laut. Kondisi topografi ini rentan terhadap bencana banjir dan tanah longsor jika hutan dan lingkungan tidak terjaga dengan baik. Masyarakat memegang teguh pedoman hutan lestari masyarakat sejahtera. Siapa? Jago pencak silat gimana coba gayanya? Tadi coba lihat. Kenapa kami dari tahun 69-an itu masyarakat kami sudah mengelola hutan lindung ini. Jadi hutan lindung ini supaya masyarakat kami tidak was-wasnya untuk mengelola lahan hutan lindung ini. Nah, untuk itulah kami usulkan dijadikan hutan lindung ini jadi hutan nagari. Kenapa kami usulkan jadi hutan nagari? Agar masyarakat itu sendiri bebas untuk mengelola lahan-lahan yang ada di dalam hutan lindung itu sendiri. Cocok tanam itu agar bisa menambahkan perekonomian masyarakat itu sendiri, seperti durian, buah-buahan itu kan, petai, jengkol. Nah, itu kalau petai ini bisa dihasilkan itu selama 7 tahun. Nah, 7 tahun itu sudah dapat menghasilkan buahnya. Nah, itu satunya yang pertama untuk menghasilkan penambahan ekonomi masyarakat. Yang kedua, bisa kami menjaga hutan lindung itu, bisa kami jaga agar air yang mengalir itu bisa dijaga dan masyarakat itu sendiri bisa hidup sejahtera dan tidak terjadi seperti banjir bandang, tidak kekeringan di pertanian persawahan. Yang ketiga itu bisa penambahan ekonomi masyarakat, yaitunya seperti kita hidupkan ekowisata yang kita tonjolkan sekarang pada saat sekarang ini. Ekowisatanya, dalam hal ekowisata itu pemuda baik itu masyarakat sendiri bisa bekerja di sana. Jadi kan itu pemuda itu tidak huru-hara lagi. Nah, dia akan jadikan untuk pemandu. Pemandu itu bisa mengalihkan dari pemuda itu dari huru-hara, dari pengaruh lingkungan. Itulah bisa itu dijadikan pendapat itu pemuda itu sendiri. Sungai Buluh yang ada di Sumatera Barat punya potensi yang luar biasa. Ada air terjun yang masih bagus sekali kondisinya. Kemudian kondisi hutan lindungnya juga sangat bagus. Kemudian juga ada sungai yang memungkinkan untuk rafting. Kemudian ada juga di sana pengembangan jamur tiram. Jadi di situ luar biasa potensinya dan ini
layak untuk dikembangkan ke depan. Atas pedoman tersebutlah, masyarakat menanami tanaman yang berguna untuk kehidupan. Sebagian besar masyarakat Nagari Sungai Buluh hidup dari pertanian dan sistem agroforestry. Kesejahteraan yang diperoleh dari hasil padi serta tanaman perkebunan rakyat seperti karet, durian, jengkol, petai, dan tanaman buah lainnya dapat tumbuh dengan baik ini sangat membantu perekonomian masyarakat. Masyarakat setempat menyadari bahwa lahan yang mereka tanami merupakan kawasan hutan lindung. Namun mereka mengerti bagaimana tindakan yang seharusnya mereka lakukan. Masyarakat tidak bertindak ceroboh atau tanpa pengetahuan yang baik dalam menanami tanaman tersebut. Adanya sebuah kelompok komunikasi desa yang membantu masyarakat dalam hal berbagi pengetahuan dan wadah dalam menampung aspirasi yang dimiliki oleh masyarakat. Sungai Buluh Nagari paling timur di Kecamatan Batang Anai, Padang Pariaman, berintegrasi langsung dengan kawasan hutan lindung di gugus Bukit Barisan. Topografi perbukitan dan kondisi kawasan hutan sangat mempengaruhi sistem kehidupan masyarakat. Hutan di gugus Barisan ini merupakan daerah tangkapan air 14 anak sungai yang mengalir di Nagari Sungai Buluh sebelum menyatu ke Batang Anai. Ya, Sungai Buluh ini nama awalnya itu adalah menyangkut dengan sejarah nenek moyang saya sendiri. Itu awal mulanya mangko ada namanya Sungai Buluh. Karena awal-awal di Sungai Buluh ini adalah nenek moyang saya yang datang ke sini dulu. Awal pertamanya ya dia dulu itu belum ada orang-orang yang berada di sini. Dia hanya satu orang dulu, cuman yang ada itu istilahnya orang Rofik namanya. Itu mengambil air mengalir di bambu itu sendiri. Itu yang dikatakan, dia bertanya kenapa ada di mana mengambil air, hanya itu di buluh itu, di bambu itu air mengalir. Itulah awal permulaannya bernama Sungai Buluh negeri ini. Dan itu juga kalau ya seperti kembali tadi, itu seperti hutan nagari ini, ya kita jaga hutan nagari, airnya supaya bagus, tidak ada kekeringan. Nah, itulah yang sekarang itu dirasakan pada masyarakat. Nah, kita larang ini airnya ini, seperti ikannya, kita larang masyarakat untuk mancing, meracun, segala macamnya. Nah, agar bisa juga untuk kalau pembongkaran ikan ini sekali 3 tahun kita bongkar ikan larangan ini, itu bisa kita jadikan penghasilnya untuk income nagari. Nah, income nagari Sungai Buluh ini, itulah yang kita jaga air ini supaya tidak tercemari dengan kotoran. Seperti itulah yang kita jaga airnya sekarang ini. Ya, pengembangan ekowisata di perhutanan sosial adalah wisata minat khusus ya. Jadi harus ada penguatan masyarakat, kapasitas masyarakat, infrastruktur, pendampingan, pelatihan, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif. Itu prinsip ekowisata ya, nature lovers group itu yang paling penting. Nah, akhirnya tidak terjadi adanya sampah dan kerusakan lingkungan, tapi mendorong pengunjung dan penikmat ekowisata di perhutanan sosial menjadi lebih mencintai alam dan bahkan budaya masyarakat setempat. Ya, termasuk sampah dan apa itu harus dikendalikan, dan yang penting adalah kita menghitung carrying capacity dari pengunjung. Ini adalah special interest. Jadi pengembangan ekowisata di perhutanan sosial juga nanti menjadi semacam community based ecotourism di wilayah hutan desa. Sangat diperlukan satu kesiapan untuk melakukan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat, bagi pemandu ekowisata di situ, termasuk bagaimana mengembangkan infrastruktur eco-lodge yang dikelola oleh masyarakat desa itu menjadi salah satu kunci dari keberhasilan ekowisata.
termasuk interpretasi ya para pemandu agar mereka para pengunjung ekowisata di hutan desa menjadi memahami tentang manfaat hutan dan lingkungan serta nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Asik. Ini adalah salah satu lokasi di Sungai Buluah yang sering dijadikan lokasi wisata masyarakat, yaitu tempat mandi-mandi yang sangat alamiah dan mempunyai nama Lubuk Kandih. Tempat wisata yang punya sangat potensi sebagai ekowisata yang sangat luar biasa di Sumatera Barat. Masyarakat pun tak bisa berbuat banyak karena daerah tersebut berstatus hutan lindung. Namun, setelah dikeluarkan penetapan areal kerja hutan nagari oleh Menteri Kehutanan, masyarakat nagari mempunyai kekuatan untuk menerapkan aturan adat dalam pengelolaan hutan nagari. Salah satu hal yang dapat diimplementasikan secara langsung yakni penangkapan pelaku illegal logging disertai barang bukti berupa kayu yang kemudian diserahkan kepada pihak yang berwajib. Dengan sudah adanya masyarakat kita yang dulunya memanfaatkan illegal logging, maka kami pun melakukan rehabilitasi terhadap hutan-hutan yang kemungkinan sudah dikatakan kategori dirusak, maka kami sudah melakukan rehabilitasi, maka sudah kembali menjadikan penghijauan. Ini berkat kerjasama kita bersama, baik itu dari nenek mama, tokoh-tokoh adat, kemudian tokoh masyarakat, kemudian wali nagari, kemudian stakeholder yang ada untuk membahu-membahu supaya illegal logging ini tidak lagi terwujud di negari kita ini. Sehingga kita juga bisa mengatasi pemanasan global dan juga kita bisa menikmati udara yang sejuk, segar, dan jauh dari pemanasan global ini. Dari berbagai aspek kehidupan, semua memang saling berkesinambungan antara satu dengan lainnya. Tak terkecuali di desa Nagari ini. Tidak hanya kawasan hutan yang dapat menghidupi kehidupan mereka. Selain kontur wilayah yang dengan baik dapat ditanami oleh beragam tanaman kayu dan buah, sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, desa ini pun melindungi kawasan ikan larangan. Ini adalah salah satu potensi yang bisa kita namakan sebagai kawasan ekowisata di Sungai Buluah. Ini adalah sungai yang biasa disebut sebagai sungai larangan oleh masyarakat di Sungai Buluah. Kenapa disebut sungai larangan? Sepertinya ada kepercayaan yang harus diikuti sebagai tradisi di masyarakat di sini, bahwa ikan-ikan yang ada di dalam Sungai Buluah tidak boleh diambil, atau bahkan cuma untuk ditangkap aja tidak boleh. Saya pengen tahu lebih banyak lagi apa yang terjadi dengan tradisi seperti ini di Sungai Buluah. Merupakan sebuah kepercayaan yang menjadi tradisi mengenai ikan-ikan yang berada di sungai larangan ini tidak boleh diambil. Dan tradisi ini pun masih tetap dipatuhi hingga saat ini. Maka tak heran, sungai larangan ini sangat cantik dengan air jernihnya dihiasi oleh warna-warni ikan yang dengan bebas berenang di dalamnya. Kita semua tahu bahwa pembangunan itu di Indonesia cukup tinggi pertumbuhannya. Rata-rata hampir sampai 5% ya, kecuali pada waktu krisis tahun 98. Nah, pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini juga menghasilkan ketimpangan. Karena apa? Ternyata masyarakat miskin yang tinggal di dalam hutan belum punya akses untuk ikut memanfaatkan dan mengelola hutan. Karena itu, bagaimana kita memberikan akses kepada mereka? Ya, kita beri
melalui kebijakannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 2007, di mana kita kenalkan hutan desa, hutan kemasyarakatan, dan hutan tanaman rakyat. Khusus untuk hutan desa, ini bisa diberikan di hutan lindung bagi masyarakat desa yang melalui lembaga desanya untuk mengelola. Pertanyaannya kenapa bukan memanfaatkan? Ini mengelola lebih tinggi dari memanfaatkan. Dia bisa dalam bentuk yang menata sendiri, menyusun rencananya sendiri, dan dengan mengelola ini sebetulnya hampir sama dengan hutan adat yang banyak dituntut oleh masyarakat. Kalau hutan adat agak susah untuk aksesnya, harus diakui dengan perda. Kalau hutan desa ini lebih cepat deliverynya, penerbitan keputusannya oleh menteri saja. Dan sebenarnya sama, tenurialnya cukup panjang, bisa hampir 60 tahun atau 35 tahun dan dapat diperpanjang. Oke, siap. Jalanin sesuai kemampuan teman. Oke. Sungai Buloh sukses. Oh, yes. Sungai Buloh sukses. Yes. Penting untuk membangun paket-paket wisata, ya, misalkan air terjun, lalu dibangun trail untuk interpretasi, bird watching, dikaitkan juga dengan saya kira aspek-aspek budaya setempat, juga praktek-praktek pertanian tradisional, itu menjadi bagian dari paket ekoturism, dan itu diperlukan satu pelatihan interpretasi oleh kelompok-kelompok itu sehingga mereka mampu mengembangkan banyak paket ekowisata di hutan desa itu. Setibanya di Sungai Buloh, penyambutan kedatangan digelar di dangau-dangau dengan beragam kegiatan hingga masuk ke waktu ramah tamah. Kiri, gerakan. Contohnya gimana, Kak? Tapi hitungnya di 5. Nggak seru, karena modal aja. Jadi, cie, 2, 3, ampe, cie, 2, 3, ampe, cie, 2, 3, ampe, cie, 2, 3, cie, 2, 3, cie, 2, 3, Ramah tamah siang ini cukup berbeda. Tradisi barapak membuat menu yang dihidangkan serba masakan kampung. Dimulai dari petai, ikan segar, dan sambal lado jariang atau jengkol, sudah lebih dari cukup dan nikmat untuk disantap. Sebelum acara kita mulai, kita sebentar lagi menunggu ibu tamu kita dari Jakarta. Baru setelah itu kita buka. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu wisatawan, dari sini kita akan menemani didampingi oleh Tambu Tasa menuju ke gedung pertemuan. Di situ kita nanti akan melihatkan pentas seni yang ada di Nagari Sungai Buloh ini. Mungkin itu yang baru kami beritahukan kepada Bapak wisatawan, Bapak dan Ibu wisatawan-wisatawati dari Jakarta maupun dari Padang. Acara penyambutan belum usai. Penampilan dari 7 penari cantik nan jelita menarikan tarian penyambutan dengan apik dan gemulai melengkapi pertemuan di malam ini. Dan tradisi yang satu inilah menjadi semacam kewajiban di mana para tamu untuk menerima sekaligus memakan sirih yang disajikan. Makan pindangnya ya? Ambil sirih. Ambil sih mas. Ini dapat sirih aja. Pak Yon ya? Pak Yon.
Ini sirih tradisi dari masyarakat Minang untuk menyambut tamu-tamu kehormatan. Jadi saya terasa terhormat ya. Oke, kita makan sirihnya. Kiri. Sampai merah, Pak ya? Nggak bakal merah ya, nggak ada campurannya. Begitu kaya akan tradisi, upacara penyambutan kali ini beralih ke seni bela diri. Cekatan, waspada dan penuh dengan ketepatan. Sekiranya seperti itu yang tergambar jelas dari kesenian bela diri dalam penyambutan pagi ini. Terletak di hutan Gamaran, Kecamatan Lubuk Alung, menawarkan destinasi ekowisata keindahan alam yang menawan, yakni Lubuk Nyarai. Dan inilah posko air terjun Nyarai. Posko Nyarai. Di sini dibangun oleh anak-anak muda di sekitar air terjun Nyarai, tepatnya di desa atau di Kecamatan Lubuk Aluang, yang mau melakukan sesuatu untuk daerahnya dengan mengangkat potensi wisata ekoturism. Dan ternyata benar, membawa perubahan yang lumayan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar air terjun Nyarai. Dan ini terbukti bahwa ekowisata bisa berdampak secara ekonomi. Wisata di air terjun Nyarai ini dibuka dan sangat cepat pertumbuhannya karena terbukti makin banyak pengunjung yang datang ke sini sehingga mendapatkan dampak ekonomi bagi masyarakat. Dan ini salah satu bentuk penyambutannya ya bro ya. Kita dapat kelapa muda asli, dan kalau misalnya udah pernah nyicipin kelapa muda di sini agak beda karena kelapa mudanya menurut saya punya sensasi yang semeriwing. Kalau biasa kan cuma nyes gitu aja, ini ada ser gitu. Susah dikatakan dengan kata-kata, makanya kalau mau nyoba datang ke Nyarai langsung pesan kelapa muda Nyarai, pasti ada rasa yang sering ring. Karena kayaknya cocok untuk abis ini kan trekking. Tentang apa yang akan kita dapat di perjalanan menuju ke air terjun Nyarai. Dan ternyata kalau buat wisatawan yang memang belum pernah, akan sedikit di dalam pikirannya mengkhawatirkan. Tapi sebenarnya sih yang penting adalah niat kita untuk menyusuri hutan desa yang masih sangat luar biasa di Nagari Lubuk Lalang ini. Dan ini buat saya jadi kesempatan yang nggak pernah ada gantinya. Kenapa enggak kita nyusurin? Destinasi wisata ini dapat dikatakan belum banyak dijamah oleh orang. Pasalnya, lokasi Lubuk Nyarai cukup terbilang jauh, memerlukan jarak tempuh sekitar 2 hingga 3 jam dengan berjalan kaki. Sensasi alam inilah yang justru menarik minat pengunjung untuk datang. Ini adalah jalan trekking yang akan kita tempuh kalau kita menuju ke Sungai Terjun Nyarai yang ada di Nagari Lubuk Linggau. Dan di sini menjadi satu potensi wisata yang berdampak ekonomi terhadap masyarakat, sehingga akhirnya masyarakat tidak lagi merambah hutan, tidak membuka lagi lahan, dan produksi hutan bukan kayu menjadi salah satu pendapatan yang bisa mereka dapat dari menjalankan aktivitas ini. Itu yang paling penting. Tempat wisata sekaligus menjaga konservasi hutan-hutan yang ada di Sumatera Barat pada khususnya.
Saya menghimbau dan mengajak generasi muda di pedesaan untuk kembali mengurus hutan dan ladang dan sawahnya dengan potensi-potensi pengembangan dan program-program di hutan desa. Saya kira saya sangat berharap pada generasi muda dengan pengembangan ekowisata berbasis potensi desa dan hutan di desanya. Perjalanan menuju lokasi wisata ini bukan hanya uji stamina, melainkan uji nyali. Dikarenakan melewati hutan belantara yang bernama hutan Gamaran. Jauhkan patah arang karena kondisi perjalanan yang begitu panjang. Hamparan sungai berbentuk kolam renang yang dikelilingi oleh batu granit raksasa menyerupai tebing dengan ketinggian 8 meter akan menyambut dengan buayan keasrian alamnya. Lubuk Nyarai merupakan salah satu surga bagi para pencinta alam yang berkunjung ke Sumatera Barat. Sesampainya di Sungai Nyarai, terbayar sudah perjalanan yang menguras tenaga. Keindahan dan kemewahan sumber daya alam air terjun Nyarai mampu membuyarkan keletihan yang menerpa. Sungguh menawan dan mengagumkan. Oke, karena dari itu marilah kita sama-sama menjaga alam kita, bumi kita, supaya kita tidak menjadi suatu alam yang generasi kita tidak akan menikmatinya. Mungkin 10 atau 20 tahun ke depan kalau kita tidak menjaga oleh kita sendiri, itu mungkin tidak akan terjadi, tidak akan anak-anak cucu kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari hutan negari kita. Maka dari itu, marilah sama-sama kita dari sekarang menanam dan memelihara. Mudah-mudahan hutan negari kita menjadi hutan yang sangat memprotek dunia. Welcome. Setelah saya menyusuri Sungai Buloh dan juga Nyarai di Sumatera Barat, menyaksikan bagaimana masyarakat yang tinggal di pedesaan dengan berdampingan dengan hutan yang sangat lestari, bisa hidup berdampingan dan sekaligus mendatangkan manfaat ekonomi. Saya makin yakin dan percaya bahwa hutan desa bisa menjadi solusi untuk konservasi di Indonesia. Karena dengan hutan desa selamat, maka Indonesia makin hebat.